Ya, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, seperti janji saya 2 minggu yang lalu, ya, kita mau terus memperdalam tentang iman, ya, saudara. Dan kita udah belajar sebagian tentang iman. Nah, tapi saya mau sharing lebih dalam lagi bagaimana kita penuh dengan iman, ya. Nah, penuh dengan iman itu adalah, ya, saudara, ciri dari Barnabas. Kita lihat hari ini kalau udah disiapkan PowerPoint-nya, ya, ketika Barnabas, ya, dia, ya, saudara, diperkenalkan di Alkitab, dibilang karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara, Barnabas itu kenapa dia jadi pemenang jiwa yang luar biasa? Karena dia penuh dengan iman. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara, dia orang baik. Berarti, saudara, ya, karakter dia juga bertumbuh. Ya, dia seimbang antara karakternya dengan kuasa yang menyertai dia dalam pelayanan. Ya, hari-hari ini kita lihat ada orang yang tidak seimbang, saudara. Ya, karakternya jelek banget. Walaupun dia dipakai Tuhan hebat, ya, tapi karakternya minta ampun, bukan orang baik dia. Nah, saudara, kita tentu nggak mau jadi orang yang kayak begitu, ya. Wih, dipakai tumpang tangan orang sakit sembuh, tapi nipu, utang nggak bayar, ya kan, saudara. Nah, itu bikin kecewa orang, kan. Kenapa? Karena orang itu, saudara, ya, hanya saudaraku, dia berkarunia, tapi karakternya tidak bertumbuh. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus dan penuh iman, maka kita akan bertumbuh baik dari, saudaraku, ya, kuasa yang bekerja dalam diri kita maupun karakter kita seimbang, kita bertumbuh. Nah, hari ini, saudara, saya mau, seperti saya udah singgung, ya, saya mau bayar utang saya mau selesaikan pengajaran tentang iman. Nah, hari ini saya mau bahas tentang penuh iman. Ya, walaupun penuh iman dengan penuh Roh Kudus, ya, itu dua hal yang berkaitan. Nah, tadi pagi udah dibahas, tapi saya mau khusus mendalami penuh dengan iman, ya, membayar utang saya yang belum lunas. Ya, saudara. Nah, apa artinya penuh iman? Nah, mari kita lihat, saudara. Penuh iman, kata penuh di situ pleres. Pleres punya arti, saudara, ya, penuh, maksimal. Jadi imannya si Barnabas itu maksimal, saudara. Ya, 100% bekerjanya. Jadi maksimal, ya, itu arti pertama. Kedua, pleres juga berarti banyak iman, saudara. Jadi dia imannya banyak. Loh, kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman. Ya kan? Orang benar itu bertolak dari iman kepada iman. Kan gitu, saudara. Orang benar bertolak dari iman. Nah, iman apa ini? Iman keselamatan. Dia bertolak dari iman keselamatan kepada iman kesembuhan, iman pelepasan, iman kemenangan, iman pemulihan, iman kekudusan, ya, iman, ya, dalam bisnis, iman dalam, saudara, usaha dia. Ya, semua area hidup kita perlu iman. Tanpa iman, saudara, kita nggak bisa menjalankan kekristenan. Karena kekristenan itu mustahil dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan iman. Ya, karena iman mendatangkan kasih karunia, saudara. Jadi semua perlu kasih karunia. Kalau tidak kasih karunia, ya, kita nggak mampu melakukannya dengan kekuatan kita. Nah, untuk menerima kasih karunia diperlukan iman. Ya, jadi makanya iman penting sekali. Nah, gimana caranya kita penuh dengan iman? Saudara mau tahu? Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Penuh dengan iman itu harus dimulai dengan penuh dengan firman. Ya, kenapa? Karena iman datang dari pendengaran.
pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi iman cuman sumbernya dari firman Kristus. Kita dengar firman Kristus. Nah, firman Kristus itu apa, saudara? Firman dari Kristus juga artinya firman tentang Kristus, yaitu Injil. Ya, iman itu datangnya dari situ, saudara. Ketika kita renungkan firman Tuhan yang adalah intinya Kristus, Perjanjian Lama itu sebenarnya intinya Kristus, saudara. Ya, apalagi Perjanjian Baru, ya, secara eksplisit itu adalah tentang Kristus, karyanya, pribadinya. Kalau kita dengar, ya, firman Kristus, maka muncul iman, saudara. Ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Firman Kristus, saudara. Nah, itu perlu kita dengar. Nah, jadi saudara, supaya kita punya iman, makanya kita mesti penuh dengan firman. Nah, bagaimana penuh dengan firman? Nah, Mazmur 1 mengajar kita, saudara. Bagaimana kita penuh dengan firman. Kita baca ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, saudara, kita mesti mencapai, ya, baca firman itu jadi kesukaan. Ya, banyak orang belum sampai ke tingkat ini. Dia baru yang kewajibannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Yang kebiasaan merenungkan Taurat Tuhan. Yang karena disuruh-suruh merenungkan Taurat Tuhan. Nah, ini ada orang yang baru sampai tingkat kewajiban, tingkat karena disuruh-suruh, tingkat karena apa, saudara? Kebiasaan. Mestinya kita mencapai tingkat kesukaan. Apa itu kesukaan, saudara? Udah ketagihan. Udah kayak orang ketagihan narkoba, saudara. Udah tergantung sama firman. Nggak bisa lagi kalau nggak baca firman, nggak enak. Ada yang kurang. Nah itu, saudara. Kita mesti sampai tingkat itu. Hausnya akan firman. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini, kalau saudara mau penuh dengan firman sehingga jadi iman, saudara mesti merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, merenungkan itu seperti orang ngunyah, saudara. Ya, mesti dikunyah. Firman itu kalau nggak dikunyah, nggak dicerna, ya kita nggak dapat energinya, kan? Misalnya, saudara, saya makan kacang goreng. Ya, saudara, 1 kilo atau 2 kilo, saya nggak telan, saya nggak gigit, tapi saya telan sampai melotot mata saya, saudara. Saya mau tanya, saya kenyang nggak, saudara? Ya, berasa kenyang, tapi dapat energi nggak? Enggak. Maaf ya, besok ke toilet bunyinya rame, karena makan kacang keluar kacang. Nah, banyak orang, saudara, dengar khotbah. Wih, luar biasa, dahsyat ya khotbah ini. Hebat, luar biasa. Aku diberkati sekali. Puji Tuhan, habis itu dia nggak pernah merenungkannya. Ya, khotbah udah dengar sekali doang. Nggak pernah ulang-ulang merenungkannya. Nah, orang yang seperti itu kayak makan kacang goreng, tidak dikunyah tapi ditelan. Ya, besok karena dia makan kacang, keluar kacang. Banyak orang, saudaraku, ya, dengar firman sekali aja, nggak pernah direnungkan, nggak pernah dikunyah. Maka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Nggak pernah jadi iman, karena dia nggak menyedot sari-sarinya. Ya, kenapa kita nggak nyedot sari-sari? Karena kita nggak pernah kunyah. Nah, ini dia kuncinya di merenungkan itu, saudara. Dikunyah firman itu. Nah, kata merenungkan, saudara, itu artinya dalam bahasa aslinya hagah, ya, itu artinya merenungkan. Bahasa Ibrani ini, saudara. Kalau perenungan itu higayom, ya, tapi kalau merenungkan itu hagah. Nah, hagah itu artinya merenungkan dengan bergumam, ya, sambil komat kamit, itu artinya. Nah, saudara boleh catat, kalau saudara mau catat apa artinya haga. Oke, haga itu artinya merenungkan. Ya, catat saudara, merenungkan, memikirkan.
menimbang-nimbang, membayangkan, ya, bukan hanya ini, tapi juga menyebut-nyebut, mengucapkannya, komat kamit, ya, terus apalagi saudara, ya, bergumam, ya, komat kamit, bergumam, tahu ya, ngomong sendiri, dengar sendiri. Jadi merenungkan firman itu ada dua unsur. Kita pikirin ulang-ulang, terus direnungkan, pakai pertanyaan, dipertimbangkan, ya saudara, terus dibayangkan, ya, terus. Kemudian bukan cuma itu, sambil kita merenungkannya, kita komat kamit, diucapkan firman ini, dikonfes. Nah, itu merenungkan firman, saudara. Merenungkan firman bukan dikosongkan pikirannya kayak agama timur. Ada orang disuruh merenungkan firman, dia pikir, oh, meditasi, kayak orang timur. Dikosongin pikirannya, saudara. Nah, makanya ada orang di doa pagi, ya, dia, ayo kita koram deo, merenungkan firman, misalnya, ya. Nah, dia pikir merenungkan itu kosongin pikiran. Dia lupa lagi, saudaraku, ya, bahwa Zoom-nya itu lupa dimatiin, saudaraku, videonya, ya, dan juga saudaraku audionya. Akhirnya dia merenungkan firman Tuhan, terdengarlah suara yang sangat merdu. Ya, coba bilang sama diri saudara, saya kenal orang itu, ya. Ya, saudara, mungkin ada yang kayak gitu, saudara. Itu mah bukan merenungkan firman, itu ngorok, ya, saudara. Ya, merenungkan firman bukan gitu, bukan ngosongin pikiran, bukan. Ya, firman itu dipikirin ulang-ulang terus, direnungkan. Nah, itu direnungkan, saudara. Ya, nanti kita lihat cara praktisnya gimana. Nah, Hagah ini, saudara, konsep Hagah ini sama seperti, saudaraku, ya, binatang memama biak. Ya, kalau dia makan, dia cerna makanannya berulang-ulang. Ya, makanya mungkin ini juga alasannya kita disebut domba. Ya, kita dombanya Allah, kan kita bukan anjingnya Allah, kucingnya Allah, kita dombanya Allah, kan. Nah, domba itu atau binatang-binatang yang mama biak lainnya, saudara, itu kalau makan bagaimana, saudara? Pernah lihat nggak? Domba kalau makan, dia gigit dulu, agak asal-asalan rumput itu, ditelan dulu pokoknya. Masuk ke dalam lambungnya, saudara, setelah itu dikasih enzim, dicerna. Ya, kemudian dia muntahin lagi, saudara. Dia duduk di bawah pohon atau sambil jalan, dimuntahin, terus dia gigit lagi. Makanya saudara pernah lihat domba kan, nggak pernah berhenti, mulutnya gigit terus. Telan lagi. Masuk ke dalam lambung bagian lain, dikasih enzim, muntahin lagi, gigit lagi, ya, jalan dia sambil jalan sambil mulutnya komat kamit, ya. Itu bukan makan ciklet, saudara, bukan. Dia lagi ngunyah rumput, ya. Jadi dia kunyahnya berulang-ulang, saudara, ya. Terus dia telan lagi, saudara, nanti dimuntahkan lagi, gigit lagi, dia cernanya berulang-ulang sampai rumputnya lumat, halus kayak bubur, baru masuk ke usus, baru diserap energinya, diserap sarinya dulu, saudara, dan itu jadi energi. Nah, itulah, saudaraku, cara merenungkan firman. Jadi, saudara, firman saudara mesti kunyah berulang-ulang. Jangan sekali dengar khotbah terus puas. Wih, puji Tuhan, dengar pengajaran sekarang ini. Kalau saudara nggak pernah ulang-ulang, cuman sekali ini aja, ya sudah, goodbye. Firman itu hanya jadi pengetahuan, nggak pernah jadi iman. Ya, jadi cerna kayak Abraham, saudara. Ya, siang hitung pasir, malam hitung bintang. Siang hitung pasir, malam hitung bintang, ya. Terus sampai akhirnya, saudara, dia bayangin janji-janji Tuhan itu. Sampai akhirnya dibilang, maka percayalah Abraham. Percayalah dia, saudara. Ya, dapat iman. Jadi kalau firman direnungin terus, peng, dia jadi iman. Nah, sama kan kayak domba ini, kalau dia cerna berulang-ulang, dia dapat energinya, saudara.
Makanan itu dia dapat energinya. Kalau kita firman, kita dengerin ulang-ulang, kita renungkan ulang-ulang, kita dapat energinya. Itulah iman. Kita dapat iman, saudara. Nah, kalau udah dapat iman, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Nah, ini sama. Ini perumpamaan yang lain. Ya, pohon. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, saudara, kira-kira gimana? Pohon itu pasti berbuah nggak, saudara? Pasti. Nggak usah ngeden, nggak usah. Pohon saya lihat kalau ditanam di tepi aliran, hijau daunnya. Ya, buahnya pasti, saudaraku, keluar. Dia nggak perlu ngeden. Iya, keluar satu buah. Aduh, susah sekali, Pak Yul. Ya, berbuah itu apalagi masa pandemi, susah. Ya, wow, keluar lagi 2. Susah banget. Itu mah nggak perlu gitu. Itu jurus ke toilet, saudaraku. Nggak perlu ngeden berbuah itu. Pohon berbuah ngapain? Gampang. Dia sedot air. Santai aja dia. Dia sedot air. Dia makan dari zat-zat hara yang ada. Kemudian zat-zat makanan itu dibawa ke daunnya, saudara. Ya, disimpan di daunnya. Kemudian dia perlu sinar matahari, saudara. Ketika sinar matahari, ya, saudaraku, menyinari daun itu, terjadilah proses masak. Nah, ini dia, pencernaan, saudara. Terjadi, saudaraku, pencernaan, masak, ya. Maka, saudaraku, jadilah energi. Wow. Jadilah, saudaraku, makanan yang menjadi energi. Masuk ke pohon itu, saudara. Pohonnya hidup. Dan akhirnya otomatis menghasilkan buah. Nah, makanya dibilang gini, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu dia. Apa aja. Nah, apa saja ini apa artinya, saudara? Yang dia percaya itu pasti, ya, sesuatu yang dia percayai itu kalau dia perbuat berhasil. Karena, ya, kita berhasil kalau melakukannya dengan iman. Ya, saudara, kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan iman, gagal. Ya, jadi kalau dia merenungkan kekudusan sampai dapat iman, maka dia pasti berhasil hidup kudus. Kalau dia, saudaraku, merenungkan kesembuhan, ya, sampai jadi iman, maka dia pasti sembuh. Kalau dia, saudaraku, ya, merenungkan doain orang sakit bisa sembuh, kalau dia dapat iman, maka waktu dia doain orang sakit pasti sembuh. Ya, kalau, saudaraku, dia mau jadi suami yang baik, dia merenungkan firman Tuhan, bagaimana jadi suami yang baik, sampai dia, saudaraku, dapat imannya, nanti dia pasti jadi suami yang baik. Dia berhasil jadi suami yang baik. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Jadi iman, ya, datangnya dari mana? Kalau kita penuh dengan firman, saudara. Nah, itu dia, penuh dengan firman. Caranya gimana? Hagah itu merenungkan dengan bergumam. Ya. Jadi misalnya gini, saudara. Nah, kita renungin misalnya ayat 2 ini. Tetapi. Kenapa ya dikatakan tetapi? Wow. Kaitannya sama ayat 1. Jadi kita ngomong sendiri. Kita analisa, ngomong sendiri. Yang kesukaannya. Wow. Kesukaannya. Jadi firman harus jadi kesukaan, Edi. Ya, jangan cuma kebiasaan. Jangan karena disuruh-suruh. Jangan karena kebiasaan. Ya, harus jadi kesukaan, Edi. Kesukaan apa? Akan Taurat Tuhan. Ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam, siang malam. Wow, merenungkan apa ya artinya? Tadi kayak ngunyah. Domba ngunyah rumput itu ulang lagi. Tuhan, aku mau mengunyah firman-Mu. Aku mau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Sampai aku dapat imannya, Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku tidak mau berhenti. Ya, jadi ini bisa jadi doa, ini bisa jadi mazmur, ini bisa, saudaraku, jadi dalam bentuk confession. Ya, kita ucapkan. Ya,
Minimal 2 kali. Karena orang Yahudi, saudara, doa itu minimal 2 kali ucapin firman. Ya, pernah lihat orang Yahudi merenungkan firman di tembok ratapan? Gini, saudara. Mulutnya terus komat kami, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, kadang-kadang dinyanyiin, Shema Israel. Ya, jadi kayak orang agama seberang, saudara. Itulah merenungkan firman, saudara. Bisa dinyanyikan, dimasmurkan. Ya, kita renungin, bisa dalam bentuk penyembahan. Ya, saudara, itu merenungkan firman. Kalau saudara kayak gitu, peng, dapat imannya, saudara. Nah, inilah yang disebut iman sebiji sesawi. Next, ya. Nah, ini dia. Iman sebiji sesawi itu ini. Ya, satu kali murid-murid ditanya, murid-murid nanya Tuhan, ya nanti kalau saudara baca berbagai sumber dari Injil, ya tentang hal ini, ya dimulai dengan Petrus nanya, Tuhan, kalau saudaraku bikin salah 7 kali Tuhan, ya sebenarnya dia menyesal mengaku, ya dan aku ampuni. Sebenarnya Tuhan mesti berapa kali sih mengampuni dia? Tuhan bilang Petrus, bukan 7 kali, tapi berapa? 70 kali 7 kali. Waktu Petrus dengar itu dan murid-murid, 70 kali 7 kali? Nggak ada sih ayatnya ya. Tapi kira-kira gitu. Mereka syok. Mereka bilang sulit banget jadi orang Kristen. Ya, bukan sulit, mustahil. Kalau saudara nggak punya iman, mustahil. Maka murid-murid tanya gini, ayat 5 Lukas 17. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, oh Tuhan. Kalau kekristenan susahnya kayak gitu, tambahinlah Tuhan, tolong Tuhan. Iman saya nggak cukup, hanya 5 kilo. Saya perlu tambah lagi. Ya 5 kilo, tambahin dong. Ya, susah kali jadi orang Kristen. Tambahinlah Tuhan. Nggak kuat. Ya, tambahin. Kalau perlu 10 kilo lagi. Nah, Tuhan jawab nggak? Oke, sini ku tambahin. Enggak. Tuhan bilang gini, saudara. Ya, jadi iman itu bukan soal besar kecil. Iman itu ada apa enggak ada. Ya, kalau kamu ada, asal imannya hidup, nah itu dahsyat iman itu. Bisa pindahin gunung kalau imannya iman yang hidup. Nah, iman yang hidup itu digambarkan oleh Yesus. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi aja. Nah ini, ya, biji sesawi dia jelaskan, saudara, ya. Di dalam Alkitab dijelaskan, kerajaan Allah seperti biji sesawi. Kecil sekali. Tapi dia hidup, saudara. Dia bisa bertumbuh. Dia bertumbuh jadi pohon yang besar. Burung-burung bersarang di situ. Nah, jadi iman sebiji sesawi itu artinya, ya, iman yang walaupun saudaraku sederhana kecil, tapi kalau dia hidup, saudara, dia tumbuh. Nanti dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Nah, itu maksudnya. Ya, maka kamu dapat berkata pada pohon ini, terbantunlah engkau, tercampaklah, tertanamlah di dalam laut, ia akan taat kepadamu. Wow. Ya, bisa terjadi mujizat, bisa terjadi, ya, saudara, ada kuasa yang luar biasa. Walaupun imannya kecil, sebiji sesawi, saudara. Asal hidup. Nah, ini dia. Nah, lihat saudara, perumpamaan pohon biji sesawi. Lihat, ini biji sesawi, saudara. Asal dia biji sesawi, dia hidup kan? Betul nggak? Ada kehidupan kan dalam dirinya. Nah, bagaimana biji sesawi ini bisa jadi pohon besar? Ya sama kayak yang tadi, Mazmur 1. Ya, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, ya kan, biji sesawi kan mesti ditanam, ya, dan dapat air kan. Jadi supaya dia jadi pohon besar, biji sesawi ini ngapain? Sederhana, nggak usah ngapa-ngapain, saudara, makan aja. Ya, cukup makan.
sedot air, relate aja, sedot air. Nah, itu renungin firman. Ya, kita renungin firman itu terus. Kita makan ya dari firman, Saudara. Iman dapatnya itu dari firman. Kita makan aja, Saudara. Kemudian apa? Perlu sinar matahari. Ya, kita terima itu. Nah, kalau udah cukup dia mulai tumbuh, Saudara. Nah, kalau dia udah iman itu kalau udah mulai tumbuh, Saudara, itulah iman sebiji sesawi. Dia bisa pindahin gunung. Hebat ya, Saudara. Nah, kalau Saudara punya iman sebiji sawi, gunung pindah. Tapi sayang banyak orang Kristen dia ngaku punya iman segede gunung. Biji sesawi aja nggak pindah-pindah, saudaraku ya. Nah, jadi iman saudara hidup apa enggak, itu intinya. Kalau mati imannya, ya udah, dia nggak ada perbuatannya. Tapi kalau iman hidup, dia ada perbuatannya, saudara. Next, makanya saudara, iman mesti iman yang aktif. Nah, iman itu aktif kalau gimana, saudara? Kalau ditambah dengan perbuatan, dia baru jadi iman yang aktif, ya. Nah, iman aja nggak cukup, saudara. Terus ditambah perbuatan. Nah, perbuatan apa aja, saudara? Oh, banyak, saudara. Ya, pertama-tama perbuatan, ya, apa, saudaraku? Confession kita, pengakuan kita, itu perbuatan, saudara. Ya, karena kalau aku percaya, aku berkata-kata, kan? Itu dia, saudara, ya. Ya, Yesus waktu dia mau mati, saudara, dia takut sekali. Kemudian rupanya udah dinubuatkan, saudara, oleh Mazmur, ya, bahwa dia nggak akan dibiarkan Tuhan terus dalam dunia orang mati. Dia akan bangkit. Makanya dibilang, karena aku percaya, aku berkata-kata. Jadi dia berkata-kata, aku nggak akan terus dalam kematian, aku akan bangkit. Nah, Paulus kutip ayat ini, saudara, untuk mengaplikasikannya dalam hidup dia ketika dia dalam penderitaan. Ya, jadi seperti di dunia orang mati dia. Ya, tapi dia berkata-kata demikian, enggak. Ya, meskipun aku penuh penderitaan, penderitaan itu mendatangkan kebangkitan. Kematian itu mendatangkan kebangkitan. Ya, jadi aku enggak takut Tuhan. Meskipun aku senantiasa diserahkan kepada maut karena Yesus Kristus, tetapi ya aku pasti akan bangkit dan kehidupan Kristus akan menjadi nyata dalam diriku. Ya, semakin aku ya ditekan, dianiaya, ya menderita, semakin aku nggak takut karena di situ aku disertai Tuhan. Aku pasti bangkit dan aku pasti hidupnya makin serupa dengan Kristus. Makin dianiaya, makin serupa dengan Kristus. Makin ngalamin penderitaan, makin serupa dengan Kristus. Karena aku percaya, aku berkata-kata. Itu dia, saudara. Confession itu penting. Oke. Kemudian apalagi, saudaraku ya. Nah, dia, saudara, ya, confession itu perbuatan. Ya, jadi kalau Yesus, saudaraku, doain orang sakit atau sembuhin orang sakit, dia suruh melakukan tindakan iman. Pergi, tunjukkan kepada imam-imam, angkat tilammu, berjalanlah. Ya, terus apa, saudaraku? Disuruh cuci di kolam Siloam. Ya, dia suruh lakukan sesuatu. Makanya kita kalau doain orang sakit, suruh orang itu lakukan sesuatu yang dia biasa tidak bisa lakukan. Dia agak sesak napas, suruh dia tarik napas. Itu adalah bantu dia melakukan tindakan iman. Ya, nah imannya jadi aktif, saudara. Nah, salah satu tindakan iman, saudara, adalah ya kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Ya, terus kemudian apa? Bahasa roh. Nah, tadi pagi kita udah belajar bahasa roh adalah tindakan iman, saudara. Itu meneguhkan iman kita, membuat iman kita aktif. Bahasa roh sering-sering, saudara. Ya. Nah, kemudian, saudara, tapi jangan lupa ada satu unsur lagi yang saya belum bahas, yang saya mau bahas sekarang, saudara. Ya, iman itu perlu diuji. Next. Nah, ini biasanya kita gagalnya di sini, saudara. Ya, banyak orang bukan nggak punya iman, dia punya iman.
tapi dia gagalnya di ujian iman, saudara. Ya, jadi waktu diuji dia nggak setia. Nah, dia gagal, saudara. Nah, imannya itu nggak lulus. Jadi ulang lagi, saudara. Harus ulang lagi. Ya, jadi kita mesti lulus dalam ujian iman. Nah, kita lihat, saudara, ujian iman itu seperti apa. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, nah, pencobaan itu bukan dari Tuhan, saudara. Ya, itu dari iblis dan karena keinginan-keinginan kita. Tuhan nggak pernah mencobai kita dan juga tidak bisa dicobai. Jadi pencobaan bukan dari Tuhan. Tapi pencobaan itu, kalau saudara baca di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Jadi saudara, dari pihak setan itu pencobaan, tapi dari pihak Tuhan itu ujian. Jadi hal sama yang kita alami, buat setan itu pencobaan, supaya kita jatuh, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita kalah. Tapi dari pihak Tuhan itu ujian. Ujian itu dari Tuhan, bukan dari ya setan, saudara. Ujian itu dari Tuhan. Motifnya baik. Kalau pencobaan jahat motifnya, supaya kita jatuh, gagal, ya kita jauh dari Tuhan. Ya, tapi ujian supaya kita berhasil, lulus, supaya kita apa, saudaraku, naik tingkat. Nah ini dia penting, naik tingkat. Ya, dan kita ya hasilnya adalah ketekunan. Ingat saudara, ya iman itu ya harus mencapai ketekunan, saudara. Ya, tekun itu apa, saudara? Tekun itu gini, kita tetap ya percaya walaupun saudara kenyataannya kita nggak lihat. Itulah tekun, saudara ya. Kita belum lihat kenyataannya pakai mata jasmani kita. Tapi kita enggak. Kita bilang aku tekun. Aku tekun mau tetap percaya. Ya, tetap percaya. Misalnya saudara gali lubang, gali gunung. Ya, ada 2 orang gali gunung, saudara. Satu ya dia gali gunung, saudara, karena dia apa? Karena dia, saudaraku, belum tahu ada emas apa enggak ya. Dia gali gunung. Tapi ada satu orang, dia udah X-ray dulu, saudara. Dia ada alat. Dia bisa lihat, saudaraku, di dalam gunung itu ada emas. Nah, saya mau tanya, saudara, 2 orang ini siapa yang paling tekun menggalinya? Yang kedua, karena dia udah lihat dengan mata X-ray-nya, dia udah lihat ada apa, saudaraku, emasnya. Dia nggak akan berhenti. Walaupun ada tantangan, dia tekun. Terus. Nah, iman itu tekun, saudara. Kalau yang tadi yang nggak lihat, belum tentu ada emas. Begitu hadapin tantangan, saudara, ya udahlah. Ada nggak ya emasnya ya? Aduh, capek-capek gini ngapain sih? Gua capek-capekin badan. Belum tentu ada emasnya. Berhenti dia pasti. Nggak tekun dia. Nah, iman itu tekun, saudara. Itu dia. Dia tekun terus karena dia udah lihat. Dia nggak backup, dia nggak nyerah. Tekun terus ya. Nah, ketekunan itu kunci segala-galanya, saudara. Kalau saudara mau ngalami apa aja, saudara, ya, membangun karakter atau apapun, ketekunan itu kuncinya, saudara. Ya, kalau saudara nggak pernah capai ketekunan, forget it. Ya, tapi kalau saudara capai ketekunan, maka biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Baru buah yang matang muncul. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Tuhan mau kita mencapai ini, saudara, ketekunan. Ya, nah, makanya saudara, seringkali apa yang kita percayai itu enggak langsung kita dapat. Enggak. Tuhan mau kita tekun, saudara. Nah, diuji. Ya, kalau enggak ada ketekunan, kita enggak naik tingkat, saudara. Kita pasti enggak naik tingkat.
Saudara, saya pernah kasih ilustrasi ini. Kalau seorang petinju mau jadi juara, dia harus punya apa, saudaraku, teman tanding namanya. Sparring partner, partner bertanding. Dan partner bertandingnya, saudara, mesti sekelas dengan dia minimal. Ya, jangan dikasih yang terlalu rendah kelasnya, dia nggak belajar apa-apa, saudara. Atau terlalu tinggi, bonyok dia, saudaraku. Dia harus sekelas. Nah, saudara, demikian juga kita. Saudara. Kalau kita mau juara, kita mesti diuji. Ya, kita harus punya lawan tanding. Ya, orang yang sekelas. Nah, Tuhan itu baik, tidak mencobai kita, ya, tidak mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan tahu lawan tanding mana yang cocok buat kita. Ya, dia tahu, saudara. Ya, dia tahu misalnya kita jiwa baru. Ya, setannya sudah setan jiwa baru, saudaraku, ya. Yang nggak mungkin dia kasih setan kelas penatua, KO kita. Ya, dia kasih setannya setan jiwa baru yang belum lulus akademi persetanan, ya, saudara. Nah, tapi kalau model kayak mungkin untung gitu, wah, setannya pasti sekelas sama dia, ya. Supaya apa, saudara? Supaya dia lulus, naik kelas, ya kan? Nah, kita kalau nggak ada ujian, nggak belajar apa-apa, ya. Jadi iman itu ada ujiannya, saudara. Nah, supaya iman kita murni, kayak emas, saudara. Emas kalau dibakar dengan api, saudara, dia nggak akan, saudaraku, jadi hancur. Enggak, dia justru tambah murni. Ya, maka semua sampah-sampahnya hilang. Dia jadi makin murni. Demikianlah iman kita, saudara. Kalau diuji dengan api, dia makin murni. Nah, satu ayat yang terakhir, saudara. Jadi, saudara, ya, kita baca ayat ini. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, dia kasih teladan siapa, saudara? Abraham. Abraham itu dari dapat janji, saudara. Sampai janji itu digenapi, tahu nggak berapa tahun, saudara? Ya, berapa? Dia bapak orang beriman, kan? Berarti kita mesti belajar dari dia. Berapa tahun? 25 tahun. Dari janji itu diberikan sampai dia dapat Ishak. Ya, saudara, 25 tahun. Ya, jadi kita mesti setia sampai akhir. Ya, agar ayat 12 bilang, kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Perhatikan, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, ini, saudara, kita nggak bisa hanya punya iman, harus punya kesabaran. Dua-duanya, saudara. Iman dan kesabaran, baru kita mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, nah, kita seringkali kena budaya instan. Kita mau apa-apa instan, ya kan? Saya mau sembuh instan. Betul, kadang-kadang ada kesembuhan instan, ada. Ya, tapi ya, saudaraku, lebih banyak Tuhan mau ajar kita sabar. Ya, kita sabar, saudara. Jadi Abraham aja 25 tahun loh, baru janji yang diberikan digenapi. Wow, maukah saudara setia, sabar, menantikan apa yang dijanjikan Tuhan? Baik, saudara, itu yang saya mau sharingkan. Nah, hari ini, saudara, mari kita masuk breakout room. Ya, kita akan sharing dengan sistem skor, masih ingat? Ya, hari ini saudara dapat kebenaran apa lagi yang ditambahkan dari 2 minggu yang lalu? Atau makin jelas, iman itu makin jelas. Saya diberkati sharing kebenaran apa yang saudara dapat. Oke? Kedua, teguran apa yang Tuhan tegur? Misalnya, iya ya, saya nggak sabar menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu tegurannya. Ya, atau iya ya, saya belum pernah praktek hagah.
merenungkan firman dengan sistem hagah tadi itu. Pantesan firman nggak jadi iman, cuma jadi pengetahuan dalam diri saya. Nah, berarti itu teguran ya buat saudara. Nah, apa perbaikannya? Saudara mau perbaiki apa setelah dengar firman ini? Ya, sampai di situ. Kita sharing. Nah, Pak Untung, saya kembalikan. Kita sampai kapan sharingnya di breakout room? Oke, Kak Edi, jadi 25 menit ya. Kita jadi sampai jam berapa tuh? Ya. 25 menit dari sekarang, jadi jam setengah 9 lewat berapa tuh? 10 ya? Baik. Ya. Oke, Kak Edi. Ya. Kita akan kembali ya nanti ya, 25 menit kita akan ada tanya jawab atau ada kesaksian ya. Silakan. Silakan Bapak Wigit. Ya, Pak. Silakan bagi di breakout room-nya.